Pemirsa, Satgas Pangan Polri menemukan adanya ketidaksesuaian takaran dalam kemasan minyak goreng merek Minyak Kita. Temuan ini mengungkap bahwa minyak dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 700 hingga 900 ml. Nah, di sini pemirsa, kronologinya seperti ini. Kami tampilkan. Sebelumnya, sebuah video viral ini sempat menunjukkan kemasan Minyak Kita berlabel 1 liter yang hanya berisi 750 ml. Menteri Perdagangan menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus lama dan telah ditindaklanjuti. Kemudian Sabtu kemarin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan untuk memeriksa kabar soal Minyak Kita yang tidak sesuai dengan takaran ini. Follow up-nya, Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita yang dijual di pasaran ini tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen pada label kemasan. Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf, kemudian mengatakan bahwa penyelidikan ini merupakan tindak lanjut pihaknya usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk Minyak Kita dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Helvi Asegaf bilang seperti ini pemirsa, bahwa dilakukan pengukuran terhadap 3 merek Minyak Kita yang diproduksi oleh 3 produsen yang berbeda dan ditemukan ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan. Hasil pengukuran sementara dalam label tercantum 1 liter, tetapi ternyata hanya berisikan 700 sampai 900 ml. Brigjen Pol Helvi menyebutkan nama 3 produsen tersebut juga pemirsa. Menanggapi temuan ini, Mentan bilang bahwa praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Mentan mengatakan tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat. Kita simak pernyataannya. Kami temukan ini Minyak Kita. Minyak Kita dijual di atas HET. HET 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. Ini kita di bulan suci Ramadan mencari pahala, sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Jadi kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Sebelumnya Menteri Perdagangan juga sempat komentar soal kasus ini. Jadi Mendak mengklaim video Minyak Kita yang viral karena isinya cuma 0/75 liter ini merupakan kasus lama. Produsen yang berbuat curang ini merupakan pihak yang sama yang pernah disegel oleh Kemendak pada bulan Januari lalu. Catatan dugaan pelanggaran yang dirangkum oleh Kemendak dari aktivitas ini antara lain pemirsa seperti yang Anda saksikan di layar. Tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pengemasan, kemudian juga memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kemendak, lalu memproduksi Minyak Kita menggunakan minyak goreng non-domestic market obligation atau DMO, dan mengemas Minyak Kita kurang dari 1 liter yang tidak sesuai dengan ukuran kemasan. Bicara soal Minyak Kita pemirsa, Minyak Kita sendiri adalah minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan. Jadi minyak ini dijual dengan harga yang lebih terjangkau untuk membantu masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, agar tetap bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga stabil. Minyak Kita pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai solusi atas kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang terjadi pada saat itu. Produk ini dijual dalam kemasan sederhana dan memiliki harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah, yaitu 15.700 per liter yang terkini, untuk harga yang terkini ya. Namun dalam prakteknya ini sering sekali ditemukan harga yang melebihi HET akibat tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan. Minyak Kita didistribusikan melalui pasar tradisional, retail modern, dan berbagai program pemerintah untuk memastikan ketersediaannya bagi masyarakat luas. Minyak goreng kita ini merupakan produk bersubsidi yang disediakan pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan minyak dengan harga terjangkau. Minyak Kita diproduksi dari bahan baku utama yaitu minyak sawit mentah atau crude palm oil. Minyak ini diolah di pabrik penyulingan untuk menjadi minyak goreng siap konsumsi dengan kualitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah melalui proses penyulingan, minyak kemudian dikemas dalam botol atau plastik berlabel Minyak Kita. Dalam setiap kemasan, ini juga sudah ada ukuran standarnya 1 liter dengan harga eceran tertinggi sebesar 15.700
per liter untuk harga terkini. Minyak yang telah dikemas ini kemudian dikirim ke distributor utama. Dari distributor ini yang berperan dalam menyalurkan minyak kita ke berbagai wilayah termasuk pasar tradisional, kemudian juga retail modern. Lalu masuk ke pedagang grosir, agen pasar sampai ke kios-kios di pasar tradisional dan juga minimarket. Tujuannya adalah memastikan minyak bersubsidi ini bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, persoalan pemirsa, dengan kondisi minyak kita yang akhirnya ada temuan tidak sesuai dengan takaran ini, sebenarnya itu bagaimana kita melihatnya ya, dan bagaimana ketika kita melihat juga harga yang sudah ditetapkan ini ternyata masih ada harga yang tinggi. Sudah bergabung bersama kami untuk membahas ini pemirsa dari luar studio, anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika. Pak YK, selamat siang. Selamat siang Mas Anggi, salam sehat selalu. Ya, Pak, sejauh ini dari Ombudsman sendiri sudah menerima atau sudah ada Pak laporan mengenai takaran yang berbeda dari minyak kita? Laporan resmi belum ada tentunya, tetapi kan yang seperti begini tidak perlu harus menunggu laporan resmi ya. Artinya kalau memang sudah ada gejolaknya, ya berarti kami langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait gitu. Oke, Pak, ini apakah sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen? Oh jelas. Ya. Jadi setidaknya ada 3 regulasi yang dilanggar di sana dan ini modus pidananya besar sekali. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, undang-undang, terus yang kedua peraturan BPOM, yang ketiga yang jelas KUHP gitu ya. Dan semuanya itu ada sanksi baik itu pidana maupun dendanya. Rasanya ini tidak perlu juga menggunakan sanksi administratif ya, karena sudah jelas ini adalah pelanggaran pidana yang harus diberikan efek jera. Mengapa demikian? Karena merujuk kepada Peraturan Menteri Perdagangan tahun nomor 18 tahun 2024 bahwa distribusi minyak goreng minyak kita ini itu adalah distribusi dengan rantai pasok dengan supply chain tertentu. Artinya dari mulai produsen, D1, distributor 1, distributor 2, ya lini 1, lini 2, baru sampai ke pengecer, ini semuanya terdaftar. Tidak boleh tidak ada yang terdaftar, karena semuanya terdaftar agar apa? Agar pemerintah mampu melakukan pengawasan. Nah, kalau ada seperti ini, satu, memang berarti pelaku yang terdaftar ini sudah jelas-jelas niatnya melanggar. Yang kedua juga berarti satu sisi yang harus berbenah bagi Kementerian Perdagangan adalah pengawasannya yang harus ditingkatkan. Begitu. Oke, ini yang kemungkinan bermain di level mana? Apakah distributor atau pengepak atau jadi produsen, Pak? Untuk seperti ini rasanya bisa di level manapun bisa. Jadi bisa dimulai lini 1, bisa lini 2, bisa ke pengecer. Pada intinya kalau sudah seperti ini kejadiannya kan sudah jelas itu di kemasan itu siapa yang memproduksi, bisa dirunut saja. Karena pengecernya harus terdaftar. Lini 2-nya misalnya juga harus terdaftar. Lini 1-nya harus terdaftar. Nah, ini bisa, rantai ini bisa dicek. Nah, ini nanti sampai ke produsennya, maka di sini terlihat nanti persoalannya apa ini. Oke, apakah pemerintah lalai, Pak Eka? Begini ya, kalau saya sebutkan lalai karena begini. Satu, yang namanya HET itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan memang distribusinya sudah tertentu gitu ya. Artinya pemerintah sudah mengatur. Nah, tetapi kalau memang ada hal-hal seperti ini bukan berarti juga lalai pemerintahnya ya. Bukan berarti lalai secara keseluruhan, tetapi memang fungsi pengawasannya saja yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Karena apa? Karena untuk mendistribusikan minyak goreng ini pelakunya kan banyak sekali, melibatkan banyak produsen, melibatkan juga ribuan lini 1, melibatkan juga puluhan ribu lini 2, dan melibatkan ratusan ribu juga pengecer. Dan tentunya untuk mengawasi seperti ini, kalau sistemnya nggak kuat, ya pasti akan muncul seperti ini, kejadian begini. Dan oleh karena itu, peristiwa ini harus dijadikan ajang untuk segera agar satu, aparat penegak hukum dalam hal ini Satgas Pangan
Saya Ombudsman memberikan apresiasi tentunya pada Satgas Pangan yang sudah kerja cepat. Silakan untuk usut tuntas secepatnya gitu. Jangan sampai nanti hanya pengecernya saja yang ditangkap gitu ya, distributornya atau lini 1, lini 2-nya enggak gitu kan. Yang kedua, segera melakukan mitigasi. Artinya jangan sampai kasus ini terjadi di tempat lain yang belum ditemukan. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan, terutama dalam hal ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, segera untuk melakukan rapat koordinasi, panggil semua produsen, panggil semua distributor lini 1, terutama dan lini 2, lakukan rapat agar pastikan terutama ini di bulan puasa menghadapi hari raya ini, kejadian ini tidak terjadi lagi. Segera barang yang ada tarik gitu kan, untuk dilakukan penindakan. Begitu Mas Oke, Adi. baik. Pak Eka, ini kan sebenarnya minyak kita diadakan buat semua orang supaya bisa punya akses ke minyak goreng begitu ya Pak ya. Sudah ada HET-nya juga, 15.700. Faktanya Pak, di lapangan kan masih ada tuh, tadi Pak Menteri juga menemukan ada yang 18.000 begitu. Nah, kalau bicara soal pengawasan tadi, ini bagaimana bisa kejadian seperti ini Pak? Toh walaupun ya masyarakat kan yang butuh dan tetap akan membeli tuh yang harga 18.000. Tapi hal-hal seperti ini baru minyak goreng. Gas juga kejadiannya seperti itu juga, harga jauh dari HET. Pengawasannya bagaimana Pak? Atau apa sebenarnya yang terjadi sehingga terjadi perbedaan harga? Begini, pada barang-barang jenis subsidi ataupun yang diintervensi oleh pemerintah, contoh untuk kasus minyak goreng maupun LPG, itu pasti yang terjadi adalah disparitas harga. Ada barang yang mahal, ada barang yang murah. Nah, konsekuensi dari situ adalah bahwa yang namanya penyelewengan, yang namanya fraud itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti ada sepanjang pengawasannya itu adalah lemah. Nah, oleh karena itu, Ombudsman seringkali banyak menyampaikan ke kementerian terkait bahwa untuk barang-barang disubsidi itu mereka harus membangun infrastruktur yang kuat, infrastruktur yang transparan, bahwa pengawasan infrastruktur pengawasan maksudnya, infrastruktur pengawasan yang kuat dan transparan sehingga hal-hal seperti ini bisa dideteksi. Nah, yang berikutnya adalah pemberian efek jerak. Nah, banyak kasus yang seperti begini akhirnya terbengkalai karena tidak ada efek jerak. HET itu sudah jelas bahwa harus terwujud, tidak boleh tuh pedagang menjual harga di atas HET. Namun penegakan hukumnya itu tentunya harus memberikan efek jerak. Nggak bisa juga itu misalnya seluruh pengecer yang ratusan ribu di pasar-pasar ditangkap semua, nggak begitu. Tetapi harus diberikan efek jerak dan itu disampaikan kepada publik nih, ini contohnya kalau melanggar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap HET ini mutlak harus dilakukan. Caranya bagaimana? Caranya sederhana juga. Sistem pengawasannya hanya diperkuat. Nah, ini berarti menandakan sistem pengawasannya perlu ditingkatkan lebih kuat lagi. Begitu Pak Anggi. Oke, atau perlu warga sendiri yang turun tangan dengan cara memviralkan dulu Pak, akhirnya terblow up begitu. Nah, itu begini, di dalam pengawasan pelayanan publik, bahwa di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan bahwa yang disebut dengan pengawas pelayanan publik itu adalah bukan hanya lembaga pemerintah saja, tetapi masyarakat pun adalah lembaga eksternal yang berhak melakukan pengawasan. Jadi kami melihatnya apalagi dengan kemudahan sistem informasi teknologi ini, tentunya ini akan harusnya semua pihak tidak boleh lagi bermain-main karena bukan hanya lembaga negara saja, tetapi masyarakat pun dapat mudah mengawasi. Jadi pesannya adalah kepada siapapun yang terlibat dalam rantai pasok pengadaan minyak goreng ini, tolong dari mulai sekarang ke depan jangan bermain-main lagi karena Anda bukan hanya diawasi oleh lembaga negara tetapi juga oleh lembaga masyarakat, oleh masyarakat juga. Begitu Mas. Baik, Pak Eka terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak di Metro Siang kali ini Pak. Semoga kedepannya juga semua sudah sesuai dengan harga eceran tertingginya begitu Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.